Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sherly. Nama lengkap saya Sherly Septriani, NIM 211040076 dari kelas PGMI 3. Di sini saya akan membuat jurnal learning dari administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu yakni Ibu Indri Pratiwi MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara menyusun APBS. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu APBS. APBS merupakan rumusan paduan bagi pelaksanaan kegiatan di sekolah dalam satu tahun yang menggambarkan batch 10 modul APBS, 4 distribusi hak dan kewajiban antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, sekaligus menjadi perwujudan amanah orang tua murid pada penyelenggara sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi, cara menyusun APBS yaitu yang pertama, inventarisasi kegiatan untuk tahun mendatang, yang kedua, inventarisasi sumber pembiayaan sekolah, yang ketiga, susun rencana kegiatan sekolah sesuai poin 1 dan 2, dan yang terakhir atau yang keempat, susun dan isi sesuai contoh APB sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa keterkaitan supervisor dengan administrasi pendidikan? Administrasi dan supervisi pendidikan tidak dapat dipisahkan karena administrasi dan supervisi saling berkaitan ataupun mempunyai hubungan yang sangat erat, seperti pengertian administrasi dan supervisi yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa keduanya merupakan pembinaan yang direncanakan bagi personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada perbedaan atau kesamaan administrasi tata laksana pendidikan di SD, SMP, dan SMA? Perbedaan administrasi tata laksana pendidikan di SD, SMP, dan SMA. Perbedaannya bisa dilihat dari pelayanan pendaftaran di sekolah. Misalnya, jika pendaftaran masuk ke sekolah dasar atau SD masih perlu untuk pengawasan atau masih ditemani oleh orang tua siswa. Tetapi beda halnya dengan anak SMP atau SMA. Siswa atau peserta tersebut bisa mendaftar tanpa harus ditemani orang tua siswa, melainkan siswa tersebut bisa sendiri atau mandiri. Kemudian persamaan administrasi tata laksana pendidikan di SD, SMP, dan SMA. Sedangkan persamaan antara ketiganya adalah bisa dilihat dari administrasi sarana dan prasarana, mulai dari kantin, gedung, dan masih menggunakan seragam, hanya saja warna dan lambang yang membedakan, dan masih menggunakan TU atau tata usaha juga. Pertanyaan yang keempat, apa maksud tata usaha sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen? Dapat dikatakan sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen karena berbagai keterangan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi dihimpun, dicatat, diolah, digandakan, dikirimkan, dan disimpan untuk kepentingan perkembangan organisasi itu sendiri. Dan tata usaha juga tugasnya adalah mencatat ataupun menyimpan dokumen, makanya disebut sebagai ingatan karena akan menjadi arsip instansi, dikarenakan biasanya tidak semua akan masuk ke dalam arsipan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan secara rinci program orientasi supervisor. Jadi, supervisor adalah yang melakukan supervisi, misalnya kepala sekolah, maka beliaulah yang melakukan supervisor. Kesimpulannya, jadi administrasi dan supervisi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang berupa pelayanan yang diberikan sekolah, mencakup bagaimana pelaksanaan belajar mengajar agar dapat
memperlancar pembelajaran itu sendiri. Itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.